Halo, di sini dengan Sandy Rerum, dan ini adalah video tutorial tentang bagaimana menggunakan buku saku pengawasan fisik pekerjaan fondasi. Di video kali ini, kita akan membahas dua hal penting, yaitu bagaimana penggunaan e-book ini, kemudian yang kedua, akan kita bahas tentang penjelasan singkat mengenai tahapan pelaksanaan pengawasan pekerjaan fondasi. Penggunaan e-book. Pertama, kita harus pindai kode QR yang ada dalam halaman 2 pada buku saku ini. Kemudian, kita akan dibawa ke dalam tampilan platform Hezin. Ini adalah tampilan dari aplikasi berbasis web dari Hezin Flipbooks. Di menu kiri ini, rekan-rekan dapat memanfaatkan beberapa pintu ini untuk memudahkan rekan-rekan dalam membaca buku saku interaktif ini, terutama di menu controls, di mana di sini ada beragam menu untuk teman-teman lebih mudah untuk menavigasi atau mereview tampilan dari aplikasi berbasis web ini. Tentu kegunaannya untuk memudahkan teman-teman dalam membaca. Dan untuk membaca, buka halaman selanjutnya, teman-teman bisa mengklik tombol di bagian kanan ini yang saya lingkari, misalnya ini. Kemudian untuk kembali bisa menggunakan tombol sebaliknya di sini. Mudah bukan? Nah, rekan-rekan, di saat ini kita akan mereview isi buku saku ini. Pertama, ada halaman judul. Ini menampilkan judul lengkap buku, nama penulis, kemudian identitas instansi penyusunnya. Kemudian, di kata pengantar, ini berisi ucapan syukur dan tujuan penyusunan buku saku ini sebagai sarana belajar serta peningkatan kompetensi di bidang pengawasan konstruksi. Adapun latar belakang menjelaskan pentingnya peran pengawasan dalam setiap pekerjaan konstruksi, khususnya pekerjaan fondasi yang menjadi dasar kekuatan dari bangunan. Kemudian tentu ada dasar hukum, memuat peraturan dan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan seperti Peraturan Menteri, Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan dokumen teknis lainnya. Kemudian di sini ada daftar isi. Di dalam daftar isi ini ada bagian pertama, yaitu kita akan mengenal apa itu pengawasan pekerjaan. Di sini akan diuraikan mengenai pengertian pengawasan, tujuan, serta tanggung jawab pengawas dalam menjamin mutu, ketepatan waktu, dan keselamatan pekerjaan fondasi. Kemudian, bagian 2 yaitu mengenal fondasi secara umum. Bagian ini menjelaskan tentang jenis-jenis fondasi, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam, serta prinsip kerja masing-masing jenis dalam menyalurkan beban bangunan ke tanah. Kemudian, lebih rinci lagi, kita akan masuk di bagian ketiga, yaitu fondasi dangkal. Di sini ada fondasi menerus yang akan dibahas secara rinci, dan sebentar saya akan mendemonstrasikan bagaimana tata cara atau tahapan pengawasan pekerjaan salah satu dari fondasi dangkal ataupun fondasi dalam. Ini adalah fondasi dangkal, ini adalah fondasi menerus, bagian dari fondasi dangkal. Kemudian ada juga fondasi telapak, bagian dari fondasi dalam. Ini adalah tahapan-tahapan dari pengawasannya. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu fondasi dalam. Di sini penulis menyusun hanya 2 untuk fondasi dalam yang sering digunakan di balai, yaitu fondasi tiang bor, mulai dari pengertian, kelebihan dan kekurangan, dan metode pelaksanaan pembuatan lubang tiang bornya, kemudian jenis peralatan pengoboran, hingga bagaimana menentukan menggunakan fondasi tiang bor seperti apa. Kemudian lanjut di bagian kedua dari fondasi dalam, yaitu ada fondasi tiang pancang. Fondasi ini juga sering dipakai di dalam proyek-proyek di Balai BPBPK Papua Barat. Ini adalah jenis-jenisnya, jenis peralatan pemancangan, pemilihan alat pancang, kemudian alat pengawasan pekerjaan tiang pancang ini. Dan di bagian ini ada bagian glosarium, yaitu ada istilah-istilah dalam terminologi bahasa Inggris yang memiliki arti sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Kemudian ini adalah referensi yang digunakan oleh penulis, tentu semua berdasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Tahapan pengawasan pekerjaan fondasi. Di tahap ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana tahapan dalam mengawasi pekerjaan fondasi, khususnya tiang pancang. Fondasi tiang pancang. Di sini kita akan melihat pengertian dari fondasi tiang pancang. Adalah jenis fondasi yang terdiri dari tiang yang panjang dan langsing dan berfungsi terutama untuk meneruskan beban ke tanah dengan daya dukung geseknya
kemudian meneruskan beban bangunan yang terletak di tanah atau air ke lapisan tanah yang lebih kuat. Jenis pondasi tiang pancang terdiri dari material penyusun, yaitu jenis tiang yang terbuat dari kayu atau bambu, yang terbuat dari tiang beton pracetak, kemudian yang terbuat dari tiang baja profil dengan masing-masing karakteristiknya. Kemudian, di sini ada jenis peralatan pemancangan. Kita harus menentukan jenis peralatan pemancangan apa yang akan kita gunakan. Di sini ada drop hammer, diesel hammer, hydraulic hammer, vibrato hammer. Masing-masing ini dipilih berdasarkan ketentuan yang ada. Kemudian, setelah kita mengetahui material dari jenis pancang yang akan kita gunakan beserta juga dengan alat pemancangannya, kita akan melakukan pengawasan pekerjaan mulai dari tahap pengawasan pekerjaan persiapan, pengawasan pekerjaan penempatan dan penyetelan tiang pancang, kemudian pengawasan pekerjaan tahap pemancangan, pengawasan tahap perbaikan dan pengujian tiang, kemudian yang terakhir adalah pengawasan pekerjaan pemotongan kepala tiang. Pengawasan-pengawasan ini kita lakukan untuk memastikan bahwa tiang terpasang dengan baik dan benar, sehingga mutu dari tiang tersebut dapat terjamin dengan baik.